Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat Ram yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Di sini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan hukum dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ram mengenai ilmu hukum. Ada Bang Ram, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah. Untuk minggu ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari sahabat Ram yang sudah bertanya di kolom komentar Ramla Official. Ada sahabat Ram yang bertanya, Bang, bagaimana cara mengadopsi anak yang sesuai dengan aturan hukum? Karena seorang ibu ini cerita bahwasanya dia sudah lama tidak mempunyai anak dan ingin mengadopsi ke salah satu panti asuhan. Bagaimana caranya Bang yang sesuai dengan hukum yang legal gitu? Baik, terima kasih Bu Siti. Diadopsi pengertiannya adalah untuk mengambil ke dalam keluarga seseorang anak dari orang tua lain, terutama akibat perbuatan hukum formilnya. Itu pengertian dari secara garis besar pengertian adopsi. Pertanyaan pemirsa tadi, bagaimana cara mengadopsi anak? Pastinya kita harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dalam mengadopsi anak, kita melihat peraturan perundang-undangan terdiri dari dua rujukan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang perlindungan anak. Untuk melakukan adopsi anak memiliki beberapa syarat. Di antaranya untuk calon orang tua itu memiliki syarat meliputi satu, sehat jasmani dan rohani, baik calon ibu, calon bapak yang nantinya sebagai orang tua angkat atau orang tua yang berstatus single parent. Dia harus sehat jasmani dan rohaninya. Kedua, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Yang ketiga, beragama sama dengan agama calon anak angkat. Ini penting karena selalu terjadi konflik ketika melakukan pengangkatan anak. Poin ketiga ini. Yang keempat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Yang kelima, berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun. Yang keenam, tidak merupakan pasangan sejenis. Yang ketujuh, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Yang kedelapan, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial. Ini penting karena untuk menjangkau dan melihat tentang kesejahteraan anaknya ke depan gitu. Yang sembilan, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak. Ini penting. Jadi nggak boleh dalam mengadopsi anak ada keterpaksaan, paksaan, ada tekanan. Jadi harus dari kesadaran anak. Artinya antara anak dan calon orang tua harus punya kedekatan terlebih dahulu. Yang ke-10, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Yang ke-11, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. Jadi harus ada persetujuan dari dinas sosial di mana tempat dia tinggal berdomisili ya. Yang ke-12, setelah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Artinya sebelum izin dikeluarkan antara anak dan calon orang tua asuh anak tadi sudah ada kedekatan selama 6 bulan ya. Dikasih waktu 6 bulan dikasih waktu untuk menyesuaikan. Yang terakhir 13, memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial provinsi. Itulah syarat calon orang tua yang ingin mengadopsi anak. Sedangkan anak itu sendiri ada beberapa syarat. Pertama adalah belum berusia 18 tahun. Dalam ketentuan usia ini ada beberapa prioritas. Yang pertama paling diprioritaskan adalah usia yang belum 6 tahun. Nah, ini prioritas ini. Yang kedua, anak berusia 6 sampai 12 tahun diadopsi dalam keadaan dadakan. Yang ketiga, usia 12 tahun diadopsi sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Ini ketentuan untuk usia. Syarat kedua untuk pengadopsian anak ini adalah anak terlantar atau yang ditelantarkan. Jadi orang tuanya sama sekali
jadi tidak bisa menghidupi, mendidik anaknya sehingga anaknya perlu diadopsi. Gitu. Yang ketiga, anak berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak. Yang keempat, anak memerlukan perlindungan. Itulah 4 syarat anak yang ingin diadopsi. Berikutnya kita masuk kepada mekanisme bagaimana cara pengangkatan anak yang ingin diadopsi. Pertama, orang tua hendaknya mengadopsi mengirimkan surat permohonan ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi atau Kementerian Sosial. Yang kedua, setelah permohonan dilakukan oleh calon orang tua asuh tadi yang ingin mengadopsi, maka pihak instansi pemerintah baik provinsi maupun Kementerian Sosial membuat tim untuk melakukan pertimbangan, penelitian, pengkajian untuk memberikan izin pengangkatan anak atau disingkat dengan TIPA. Tim TIPA ini nanti akan berkunjung kepada orang tua anak yang calon diadopsi untuk melihat kebenaran tentang syarat anak, orang tua, dan memang posisi anak ini dan orang tua ingin melakukan adopsi anak. Tentunya pihak tim ini akan melakukan kunjungan baik ke rumah calon anak yang diadopsi maupun ke rumah calon orang tua yang ingin diadopsi untuk memverifikasi secara langsung telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah tim TIPA tadi melakukan verifikasi langsung atas permohonan dan dokumen-dokumen terkait yang disyaratkan dalam undang-undang tentang pengadopsian anak, maka Menteri Sosial akan mengeluarkan izin hak asuh anak selama sementara waktu 6 bulan. Setelah rekomendasi selama 6 bulan dikeluarkan oleh Menteri Sosial berjalan dengan baik, hak asuh anak ini tidak ada masalah, maka akan ditetapkan oleh pengadilan tentang pengangkatan anak, bahwa anak yang akan diadopsi berhak diadopsi oleh orang tua angkatnya. Kira-kira begitulah mekanisme proses tentang pengangkatan anak yang dilakukan bagi orang tua yang selama ini belum memiliki keturunan, belum diberi rezeki, atau ingin melakukan sosial kemasyarakatan yang fokus terhadap pembimbingan, pembinaan terhadap anak-anak yang kurang diperhatikan orang tuanya. Yang pasti dalam proses pengasuhan anak secara garis besar bagaimana anak ini bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan anak-anak kebanyakan dan dalam rangka masa depan anak. Ya. Jadi pemerintah melindungi anak itu ya, salah satunya dengan cara untuk mengangkat pun ada peraturan dan persyaratan. Ya. Itu sahabat Ram, terima kasih yang sudah bertanya, dan sahabat Ram yang lain yang ingin bertanya boleh tulis aja di kolom komentar atau melalui Instagram dan WhatsApp Ramla Official. Mungkin sampai di sini YouTube channel kita minggu ini, kita akan membahas di YouTube selanjutnya. Tetapi untuk sahabat Ram yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, untuk tetap dukung YouTube channel Ramla Official dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman supaya kita semakin semangat untuk mengedukasi mengenai ilmu pengetahuan hukum. Sampai di sini. Ya. Salam cakrawala hukum.